Teorinya kalau pemain itu sudah back to back juara, rasa laparnya kan beda. Nah. Ya, mungkin itu juga diantisipasi oleh Persib, makanya beberapa bulan sebelum kompetisi ini rampung kan manajemen Persib itu sudah mulai menghitung nih. Makanya yang terbaru itu isunya kan kalau untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1 itu Borneo yang jadi incaran banyak tuh. Yeah. Peralta, kemudian juga Berginho, memang bagus itu. Ini gue dapat info A1 ya, A4 mungkin kertas. Letter. Ini Persib mau melakukan budgetnya terbatas, mau memangkas budget. Mungkin pemain-pemain ini karena sudah back to back juara sehingga negosiasinya mereka akan lebih mahal. Iya bisa. Kalau misalnya tim didenda, kan banyak bukan semua Persib doang ya, Persija, ya hampir semua tim lah. Ada sanksi dan dendanya. Itu kemana? Atau nanti dananya diputar lagi, karena kemarin kan waktu Liga 2 ada yang jadi pemain terbaik, hadiahnya 75 juta. Tapi dia bilang, belum dapat nih, berarti uang dari Beckham belum masuk. Kan Beckhamnya didenda 75 juta tuh. Ya kan? Jadi itu uang-uang yang terhimpun dari denda-denda itu kemana masuknya, Mas Ais? Ya ke PT LIB itu lah. Karena semuanya kan ya ada yang dibayar ya, ada yang dibayar langsung dendanya itu, atau ada yang potong subsidi atau potong hadiah dari trofi juara itu. Balik lagi ke LIB, dan LIB ini nanti yang akan mengelola ini menjadi sebuah dana operasional mereka sekaligus sebagai misalnya untuk bayar trofi-trofi pada pemain terbaik, top skor dan sebagainya gitu. Iya, nilainya memang besar kalau dijumlahin untuk semua tim yang tampil di Liga 1 tuh kan ya 1 miliar aja Persib ya. Belum yang lainnya mungkin bisa 5 miliar kali kalau total ya. Dan itu memang kembali ke mereka ya. Tapi perlu ini juga sih dikonfirmasi nanti apakah ini masuk juga ke PSSI karena kan itu yang melakukan hukuman itu atau Komdis ya. Komdis kan PSSI kan. Betul. Nah, itu yang harus dikonfirmasi, tapi yang pasti itu tetap dikelola dalam koridor pengelolaan ya. Karena LIB kan juga mereka punya banyak program juga, terus termasuk juga pendidikan wasit ya, refreshment wasit segala macam. Pasti untuk operasional situ, dan itu kan nanti akan diaudit, akan dilaporkan ke klub. Yang notabene klub ini kan pemilik 99% saham LIB. Jadi klub itu akan melihat secara rigid kemana aja aliran dana. Cash in, cash out-nya termasuk denda mereka itu kemana. Mereka yang paling tahu. Kan nggak mungkin dipublish ke masyarakat juga kan. Karena ini kan bukan perusahaan publik ya. Jadi hanya stakeholder aja yang pasti tahu. Memang gitu. ada transparansi dari LIB ke klub-klub kontestan. Iya pasti ada laporannya. Nah ini juga menarik karena Persib lagi berburu pemain kan. Setelah pemain-pemain Persib juga rumornya kan pada cabut gitu. Iya. Bukan rumor lagi, udah. Nah, yang merapat siapa aja? Iya, kalau yang cabut kan udah Ciro udah pasti cabut. Kevin Mendoza juga sudah mengumumkan dia bakal pergi. Nick Kuipers juga bakal pergi. David Da Silva juga bakal pergi. Rahmat Irianto juga. CLBK ya, balik ya. Mungkin. Terus Edo juga mulai digodain sama Dewa. Beckham juga sudah kasih sinyal dia bakal. Karena emang kontraknya mau habis. Kontraknya habis di tahun ini ya. Sebelum musim mulai. Dan ada beberapa nama yang disebut. Sadil katanya. Sadil katanya sudah deal cuman masih belum diumumkan ya. Kemudian Berginho yang dari Borneo ya. Borneo, kemudian Peralta juga. Luciano pemain Perak FC juga bakal datang ya. Ini memang masih cukup banyak ya nama-nama yang disebut sebagai pemain-pemain yang bakal jadi bintang Persib masa depan. Iya, ini memang momentum ya untuk permajaan lagi. Gue pikir ya permajaan ataupun juga siklus baru. Dari Bojan Hodak dengan squad yang baru, karena mayoritas pemain-pemain pilar dari Persib akan berganti klub, dan itu normal-normal aja, karena sekarang boleh dibilang pemain-pemain itu mungkin sudah ingin dapat tantangan yang berbeda, karena kan mereka aim-nya sudah tercapai kan ya, mereka coba tantangan baru, di samping juga ini sudah jadi bagian perhitungan bisnis juga. Kan kalau mungkin ya teorinya kalau pemain itu sudah back to back juara, rasa laparnya kan beda. Ya, mungkin itu juga diantisipasi oleh Persib, makanya beberapa bulan sebelum kompetisi ini rampung kan manajemen Persib itu sudah mulai menghitung nih siapa kontrak yang habis, siapa yang akan diperpanjang dan seterusnya, karena mereka tahu begitu tim ini juara
maka itu dimensinya akan berbeda dan juga akan membuat keputusan dalam rekrutmen maupun juga pelepasan tim juga akan berbeda. Dan terbukti setelah juara kan banyak pemain yang akhirnya hengkang kan. Itu boleh dibilang 70% ya pemain utamanya. Pemain utama ya, kita bukan bicara seluruhan tim ya. Pemain utamanya itu pilar-pilarnya kan dari depan udah hilang 2, Ciro sama David da Silva. Kemudian Tyron juga udah hilang juga. Terus belakangnya juga gue baru dapat info si Gustavo Franca juga out juga. Berarti sama Nick Kuipers out 2 hilang tuh berarti kan. Habis dong. Rahmat Irianto juga hilang gitu kan. Makanya yang terbaru itu isunya kan kalau untuk pemain-pemain yang ada di Liga 1 itu Borneo yang jadi incaran banyak tuh. Peralta, kemudian juga apa namanya? Berginho, memang bagus itu. Dan Pato juga bagus sebenarnya. Nah, Pato kan kemarin baru balik lagi ya. Tapi kan kalau lihat musim sebelumnya kan luar biasa Gacor. itu. Nah terus tentu kita harus juga ingat bahwa Persib Bandung itu dalam 2 musim terakhir memang mereka bisa back to back. Suka nggak suka harus diakui pemain asing mereka luar biasa. Pemain asing mereka luar biasa. Apakah berarti orientasinya Persib juga akan mostly pemain asing? Iya, pasti. Dan kira-kira dari nama-nama yang disebutkan tadi bakalan cocok nggak sama filosofinya Bojan Hodak? Gua selain tadi yang disebutkan Bang Yuke ya bahwa Persib ingin melakukan permajaan. Ini gue dapat info A1 ya. A4 mungkin. Kertas. Letter. Ini Persib mau melakukan budgetnya terbatas, mau memangkas budget. Mungkin pemain-pemain ini karena sudah back to back juara sehingga negosiasinya mereka akan lebih mahal. Iya bisa. Lebih tinggi harganya. Ini yang bikin Persib akhirnya melepas mereka dan coba mencari pemain baru. Meskipun ini terlalu beresiko ya, karena kita ingat di musim lalu Madura United yang sampai final Championship Series juga melakukan perombakan, bahkan 90% ya. Pelatihnya lulinya doang. Betul, pelatihnya ganti, pemainnya 90% ganti. Hasilnya kan kita bisa lihat, mereka babak belur di musim ini. Bahkan nyaris degradasi ya, selamat. Nah ini yang juga harus diantisipasi oleh Persib. Karena kalau 70% mereka berubah meskipun pelatihnya masih tetap Bojan Hodak, ini kan perlu adaptasi lagi, chemistry lagi. Ini tentu harga yang harus dibayar ya, karena memang budgetingnya mungkin agak sedikit dirampingkan sehingga pemain-pemain yang jadi bintang harus pergi. Ya, tapi memang ini kecenderungan bagi tim-tim yang udah juara, apalagi misalnya 2 kali beruntun ya. Kayak seolah-olah ya udahlah kita istirahat dulu, pengeluarannya dikurangi dulu gitu. Toh kita baru juara 2 kali. Beda halnya dengan tim yang lagi kita harus juara musim ini atau dalam 2 musim ke depan kita harus juara. Pasti kan lebih jor-joran gitu. Emang secara psikologis akan seperti itu ya? Ya apa ya, sustainability ekonominya juga kan perlu diperhitungkan. Kan untuk bisa mereka existing di level elit ataupun juga dengan goalsnya itu juara kan itu harus selaras dengan budget. Tapi kan mau IPO, nanti nggak menarik kalau misalnya pemain. Kalau pemainnya nggak glamor nggak menarik dong. Tapi Persib ya sejelek-jeleknya Persib dia selalu ada di orbit teratas. Kan untuk investor yang penting mereka kan ada terus di persaingan elit kan. Gue pikir sih walaupun ini terjadi pergantian yang sangat besar nanti di tubuh tim Persib Bandung, mereka akan tetap menjadi salah satu kompetitor juga. Tinggal nanti kita cermati siapa yang akan datang nih. Tadi kan sempat disebutkan oleh Ais, sepertinya pemain-pemain dari Malaysia ya yang akan didatangkan. Karena Bojan juga sebelumnya dari Malaysia juga. Tentu Bojan sudah tahu juga pemain-pemain yang sudah mulai dalam bidikan ya. Termasuk Goicoechea kan. Itu juga penyerang yang sangat bagus. 20 game, 11 gol. Jadi luar biasa. Kemudian juga ada Putros juga yang dari timnas Irak yang bermain di Port FC. Port FC bukan, ini Putros. Thailand ya? Thailand, Yang dari Kuwait juga ada ya. Dan ya kita akan lihat nanti seperti apa. Tapi selebihnya pasti pemain-pemain asing yang sudah existing nih. Jadi pasti akan rebutan. Ya tadi Ais bilang kan kayak Madura ya. Kemarin kan luar biasa itu ya. Jaja, Rivera. Habis itu semua ya. Misalkan lulinya aja kan. Emang kecenderungan seperti itu selalu terjadi di liga kita. Jadi siklus pemainnya tuh di situ-situ aja. Muter-muter ganti-ganti tim aja. Tinggal tambahan beberapa. Nah itu yang kita akan lihat gitu. Iya, bahkan beberapa musim lalu ya, ini di Orde Lama dalam tanda kutip, banyak tim-tim yang tadinya juara bahkan ada yang degradasi ya. Petrokimia yang Persebaya ya sempat. Persik juga pernah habis juara degradasi. Habis juara degradasi karena pemainnya habis. Setelah mereka juara, pemainnya pindah ke tempat lain, ke klub lain, mereka justru habis. Tapi gua rasa tidak dengan Persib Bandung. Tidak. Tapi Dewangga juga ya kabarnya jadi bidikan Persib untuk musim ini.